Bayangkan Anda punya proyek catering raksasa untuk jutaan orang. Anda sudah menyiapkan dana triliunan, tapi tiba-tiba di tengah jalan, si pemegang dompet merah merahasiakan revisi tagihannya dari Anda. Itu pasti bikin panik sih. Bener kan? Nah, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membedah tuntas teka-teki anggaran salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo, yaitu program Makan Bergizi Gratis, atau MBG. Kita punya tumpukan laporan terbaru dari Kompas, dan misi kita hari ini adalah membongkar kenapa angka penyesuaian anggaran program yang luar biasa besar ini mendadak jadi misteri. Iya, dan misteri ini tuh mulai tercium kuat pas tanggal 11 Juni 2026 kemarin di Kompleks Parlemen. Oke, ada kejadian apa di sana? Jadi begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa secara spesifik menolak membeberkan besalan penyesuaian anggaran MBG. Beliau beralasan akan mengikuti keputusan Presiden. Loh, bukannya publik harusnya tahu ya? Nah, itu dia. Beliau justru mengarahkan publik, termasuk Anda yang menyimak ini, untuk menunggu penjelasan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Naniek Sedeyang. Padahal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya sudah terang-terangan menyinggung kalau penyesuaian anggaran ini sedang berjalan. Ini aneh sekali sih. Ibarat kita mendanai sebuah franchise restoran massal, tapi manajer keuangan kita malah melempar bola ke kepala koki saat ditanya soal lonjakan biaya bahan baku. Analogi yang pas banget. Kan publik sebagai pembayar pajak tentu berhak tahu ya, apakah kebungkaman ini murni karena birokrasi yang belum selesai menghitung, atau memang ada kerumitan sistemik di lapangan yang sedang berusaha ditutupi. Kalau kita melongok ke balik layar, kebungkaman ini ternyata terjadi berbarengan dengan evaluasi besar-besaran program MBG. Anggaran ini bukan sekedar sedang dihitung ulang secara matematis. Terus? Anggaran ini sedang disesuaikan karena pelaksanaannya membentur realitas operasional yang jauh dari kata mulus. Temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur penyediaan makanan ini mulai disusupi. Oke, bentar, mari kita urai ini. Karena disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Disusupi seperti apa maksudnya? Bukankah ini pada dasarnya cuma logistik dapur umum biasa? Memasak, terus mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah? Dengan partai politik dan pejabat legislatif. Hah? Serius? Ya, jadi mekanismenya begini. Alih-alih memberdayakan UMKM murni atau masyarakat setempat, oknum-oknum politisi ini diduga menggunakan proksi atau ya semacam perusahaan titipan lah untuk memenangkan tender pengadaan dapur MBJ. Oh, wow. Jadi dapur yang seharusnya menjadi pusat gizi independen malah berubah jadi sapi perah proyek bernilai miliaran rupiah. Tepat sekali. Dan fakta inilah yang memicu dorongan keras agar Badan Gizi Nasional segera diaudit secara menyeluruh. Kita cuma menyampaikan apa yang dilaporkan media ya, tapi narasinya memang sekuat itu. Tunggu sebentar. Ini baru soal mekanisme dapurnya. Saya juga membaca catatan dari sumber kita soal temuan dari Zulhas. Katanya ada dugaan jual beli SPPG dan sekolah elit yang malah dapat jatah. Betul, itu masalah krusial lainnya. Surat perintah pengiriman gizi ini sebenarnya dokumen apa sih? Kok bisa sampai diperjualbelikan di lapangan? SPPG itu pada dasarnya kayak tiket emas gitu loh. Ini adalah dokumen resmi yang memberikan hak eksklusif kepada sebuah pihak untuk menyuplai makanan ke sekolah tertentu yang sudah ditunjuk. Karena nilai transaksinya pasti dan dijamin negara ya? Nah, pinter. Karena dijamin negara, SPPG ini jadi instrumen yang sangat menggiurkan. Oknum yang mendapatkannya seringkali tidak memproduksi makanan sendiri. Lalu mereka akakan surat itu? Mereka menjual lisensi SPPG tersebut ke pihak ketiga atau catering lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Astaga, prakteknya mirip calo tiket konser VIP dong. Persis kayak calo tiket. Ditambah lagi ada kelemahan pada sistem pendataan. Ini bikin sekolah-sekolah elit yang muridnya secara ekonomi sangat mampu justru terdaftar sebagai penerima MBG. Kok bisa lolos saringan? Karena kriteria penargetan di lapangan seringkali dipukul rata berdasarkan wilayah administrasi saja. Mereka tidak memfilter status ekonomi spesifik siswanya. Jadi benang merahnya mulai terlihat jelas sekarang. Revisi anggaran yang dirahasiakan tadi bukan sekedar karena inflasi harga beras atau telur. Bukan, sama sekali bukan cuma itu. Penyesuaian ini tampaknya adalah respons langsung yang terpaksa dilakukan karena ada kebocoran anggaran besar-besaran. Akibat salah sasaran ke sekolah elit, ditambah biaya siluman dari praktik calo SPPG, dan politisasi tender dapur tadi. Analisis yang sangat masuk akal.
program BG saat ini memang berdiri di titik persimpangan yang amat kritis. Perlu diingat bahwa niat awal program ini sangat mulia, yaitu memperbaiki kualitas gizi jutaan anak bangsa demi masa depan. Tapi realitas eksekusinya berbenturan keras dengan celah konflik kepentingan ya. Iya, dan karut-marut tata kelola tingkat daerah juga. Makanya penting bagi Anda para pendengar untuk terus mengkritisi program prioritas seperti ini. Sepakat. Nah, kita kembali ke analogi awal tentang proyek catering raksasa tadi. Jika program prioritas yang mengelola gizi jutaan anak dan didanai murni oleh uang rakyat ini sudah dilingkupi dinamika anggaran yang tertutup, praktek percaloan surat izin, hingga afiliasi politik di tahap awal operasionalnya, bagaimana kita bisa memastikan pondasi distribusinya akan adil dan murni mengenyangkan perut rakyat di masa depan, bukan malah menggemukkan rekening para makelar proyek? Silahkan Anda renungkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.